Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi dari mata kuliah saya, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi ya. Bab 1, latar belakang. Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah abortus perfectus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun merupakan cara yang paling berbahaya, abortus perfectus dibagi dalam dua jenis, yaitu abortus perfectus therapeuticus dan abortus perfectus criminalis. Selanjutnya ada abortus perfectus therapeuticus, merupakan abortus perfectus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Lalu yang kedua ada abortus perfectus criminalis, adalah abortus perfectus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan abortus perfectus tersebut. Contohnya seperti di dukun gitu ya. Lanjut ada data kasus. Menurut CTH Komnas Perempuan menerima pengaduan bahwa kasus pemaksaan aborsi meski tidak hanya untuk kasus pemerkosaan saja. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016 sampai 2021. Pelaku pemaksaan aborsi ini beragam, mulai dari orang tua, suami, ataupun pacar. Jadi, sebaiknya kita memberikan penyuluh kepada siswa SMA maupun SMP tentang kesehatan reproduksi wanita. Selanjutnya ada masalah aborsi di kalangan remaja. Kehamilan yang tidak dikehendaki di kalangan remaja merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya perubahan sikap dan perilaku seks remaja. Perubahan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah remaja dan dorongan seks yang tidak diimbangi oleh pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi. Juga dipengaruhi oleh budaya yang permisif terhadap seks pranikah menurut Yahya Kisbia DKK 1997. Lalu ada bab 2 yang terdiri dari pengertian aborsi. Dalam pengertian awam, istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Abortation dalam Kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Menurut Black's Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan dari provokasi manusia. Selanjutnya ada penanganan atau pencegahannya. Seperti apa sih penanganan atau pencegahan dalam maraknya kasus aborsi di remaja? Dengan ini untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa. Bagaimanapun, siswa harus tahu tentang bahaya apabila mereka melakukan pergaulan bebas, apalagi aborsi. Pendidikan KESPRO merupakan suatu yang mendesak dan harus dilakukan penyuluhan di kalangan remaja. Jadi sebaiknya kita melakukan penyuluhan di kalangan remaja baik SMA maupun SMA demi kebaikan kesehatan perempuan. Nah, ini adalah contoh kasus dari hasil aborsi yang ada di koran maupun di sosial media ya. Di sini ada kuburan janin hasil aborsi, ada rekaman aborsi siswi SMA gemparkan warga, kisah pasangan remaja di Ketapang, lalu ada mahasiswa baru obat aborsi. Jadi bermacam-macam kasus di Indonesia ini. Lanjut yang ketiga ada penutup. Dari hasil kesimpulan ini, dari kasus aborsi di remaja
menunjukkan bahwa kehamilan tidak dikehendaki dan perilaku aborsi di kalangan remaja bukan saja merupakan masalah medis, melainkan juga telah menjadi masalah sosial yang besar dan nyata. Masalah yang menunjuk kehidupan seksualitas remaja dan menjelaskan terhadap kehidupan sosial masyarakat belum mendapatkan perhatian memadai dalam perumusan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan belum mengatur tentang reproduksi secara menyeluruh dan perlu disosialisasikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja, sekian dari saya penjelasan terkait aborsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.